Mimpi yang seperti ini sebagai tanda sedang dipermainkan oleh setan dan jin. Maka, hendaknya berhati-hati, terutama laki-laki yang sering mimpi seperti ini. Kata Buya Yahya, mimpi seperti ini bisa menjadi hal yang sangat memalukan dan menjijikan. Apalagi kata Buya Yahya jika sering terjadi dalam waktu yang sangat intens. Mimpi ini seperti ini, kata Buya Yahya, sebaiknya jangan pernah diceritakan kepada siapapun sebab memalukan. Berikut penjelasan Buya Yahya dalam video di kanal YouTube Al-Bahjah TV diunggah pada tanggal 3 Agustus tahun 2021 lalu. Mimpi tersebut, kata Buya Yahya, adalah mimpi bersenggama atau mimpi berhubungan badan. Akan tetapi Buya Yahya mengatakan bahwa, mimpi seperti ini tidak dilarang dalam Islam. Namun jangan juga dipikirkan takut malah ketika berhubungan dengan suami atau istri terbayangkan lagi. Tapi mimpi bersenggama bukan dosa, mimpi bukan kemauan dia, ucap Buya Yahya. Buya Yahya mengungkapkan bahwa mimpi seperti ini adalah pertanda bahwa setan atau jin sedang mempermainkan. Bahkan kata Buya Yahya, mimpi seperti ini bukan menjadi kebiasaan orang saleh, sebab mereka paham hal ini sangat memalukan. Lalu Buya Yahya menjelaskan bahwa kebiasaan bermimpi seperti ini bahkan tidak pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Mimpi bersetubuh adalah bukan kebiasaannya orang soleh, bahkan Nabi pun tidak pernah mimpi basah, jelas Buya Yahya. Buya Yahya pun mewanti-wanti agar segera menghilangkan dan tidak mengingat mimpi semacam itu. Tapi hilangkan, itu adalah permainan setan atau jin, banyak istighfar, kata Buya Yahya. Biarkan itu antara Anda dengan mimpi dan antara Anda Allah, teruslah berhusnuzon, imbuh Buya. Buya Yahya juga menyarankan jangan mau dibisikkan setan dengan mencari-cari mimpi yang seperti itu. Tidak perlu disebutkan dan berkhayal karena itu haram bagi Anda, ujarnya. Suami istri pantang lakukan ini saat berhubungan, Buya Yahya, jangan tiru film kotor. Buya Yahya menjelaskan bagaimana sikap istri bila suami bertingkah macam-macam saat berhubungan. Tak bisa dipungkiri bahwa ada suami yang seperti itu. Terlebih dirinya yang sudah terpengaruhi oleh film kotor beredar di mana-mana. Sehingga banyak persoalan mengenai itu dan suami menuntut istri seperti apa yang dia inginkan. Padahal suami istri selain menghargai juga memahami keadaan masing-masing. Jangan sampai ada yang kurang dan meminta lebih. Berhubungan suami istri memanglah ibadah dalam rumah tangga. Namun, tentunya ada adab yang seharusnya dilakukan sesuai syariat Islam. Terkait itu, bagaimana cara istri bersikap bila suami bertingkah macam-macam? Buya Yahya menjelaskan cara menyikapi suami yang demikian sebagaimana dikutip oleh Bangkapos.com dalam video di kanal YouTube Al-Bahjah TV tanggal 20 November tahun 2019 lalu. Mohon maaf zamannya zaman rusak dan menjadi istri sebagai bahan cobaan karena tontonan, kata Buya. Dia melanjutkan banyak bermunculan film-film kotor. Dan akhirnya ingin saat berhubungan bermacam-macam dan tidak mendapatkan kepuasan akhirnya. Jangan sampai suami atau istri mengatakan, pasanganku jauh banget dari yang itu, film kotor, sebut Buya Yahya. Buya Yahya menambahkan suami atau istri mencari yang tidak ada seperti ditampilkan dalam film kotor tersebut. Sehingga muncullah penyelewengan dan permintaan yang macam-macam itu. Dia menyarankan hati-hati dengan film kotor. Jangan mengimbangi suami yang sering nonton film kotor, maka Anda akan nyungsep, tegas Buya Yahya. Secara syariat menonton film kotor juga tidak benar. Menonton film itu akan merusak pikiran dan psikologis seseorang dan timbul ketidakpuasan. Yang tidak nyaman bagi dia sebaiknya kita hindari, sebutnya. Buya Yahya menjelaskan pasangan suami istri boleh berbuat hal apapun. Namun, ada dua hal yang harus dihindari saat berhubungan intim biologis. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Artinya dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak dibolehkan menggauli atau memasukkan kemaluan suami ke kemaluan istri, jelasnya. Lalu dirinya melanjutkan, hukumnya haram jika memasukkan ke lubang belakang atau kemaluan istri meski tidak keadaan haid. Kedua, memasukkan ke lubang belakang, baik dalam keadaan haid atau tidak, itu hukumnya haram dan dosa besar, sebut Buya Yahya. Jadi di saat haid istri boleh bercumbu dengan suami sebebas-bebasnya. Bisa bermesraan dengan cara apa saja. Masih bisa makan bersama dan seterusnya, ucapnya. Terpenting menurutnya asalkan jangan sampai memasukkan ke dalam lubang depan maupun belakang karena itu haram hukumnya. Senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, dengan tanganmu, dengan apapun, yang penting kalau Anda haid jangan masuk ke wilayah itu, jelasnya.
Hal tersebut penting dilakukan seorang istri agar sang suami terhindar dari stres karena tidak mendapatkan jatah hingga melakukan hal yang tidak diinginkan. Namun menurut Buya Yahya saat ini ada hal lain lagi di luar dari penjelasan di atas. Jadi seperti itu, berhubungan badan bebas asalkan tidak melakukan rambu-rambu keharaman tadi, tegasnya. Dia menambahkan menghargai, memahami pasangan saat berhubungan badan adalah hal yang sangat penting. Jadi sesuai syariat Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, mata harus memandang indah, dandan, rayuan dan aroma yang semerbak, bebernya. Jadi sesuai syariat Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, mata harus memandang indah, dandan, rayuan dan aroma yang semerbak, bebernya.